Pernahkah kamu berpikir, mengapa setiap ayat dalam Al-Quran terasa begitu seimbang? Seakan-akan setiap kata, setiap huruf memiliki tempat yang tepat, tak bisa digeser, tak bisa ditambah, tak bisa dikurangi. Para ilmuwan dan ahli bahasa selama berabad-abad mencoba mencari tahu, apakah ini hanya kebetulan? Atau justru bukti adanya pola matematis yang luar biasa di balik wahyu Tuhan? Tapi sebelum kita mulai lebih dalam, pastikan kamu sudah like video ini dan subscribe channel ini. Karena ke depan, kita akan terus membongkar rahasia dan keanehan logika yang bisa bikin kamu berpikir dua kali tentang segalanya. Dalam linguistik, kesimetrisan berarti keseimbangan yang teratur antara kata dan makna, antara struktur dan isi. Tapi di dalam Al-Quran, kesimetrisan bukan hanya soal keindahan bahasa. Ia menyentuh angka, konteks, bahkan konsep teologis yang saling berlawanan. Kitab ini diturunkan lebih dari 1400 tahun lalu kepada seorang nabi yang tidak menulis dan membaca. Namun isinya memiliki struktur yang membuat ahli matematika sekalipun terdiam. Beberapa peneliti menyebut fenomena ini sebagai linguistic symmetry atau numerical miracle, mukjizat angka dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak kata-kata yang memiliki kesesuaian antara satu dan lainnya, sama seperti satu, dunia dan akhirat. Kata dunia dalam Al-Quran disebut 115 kali, dan kata akhirat juga disebut 115 kali. Dua konsep yang berlawanan, namun saling menyeimbangkan. Seolah Al-Quran ingin mengatakan, kehidupan dunia dan akhirat harus berjalan berimbang. 2. Malaikat dan setan. Kata malaikat muncul 88 kali, dan kata setan juga 88 kali. Dua entitas yang berlawanan diciptakan dalam jumlah penyebutan yang sama. Sebuah keseimbangan metafisik antara kebaikan dan keburukan. 3. Hidup dan mati. Kata hayat, hidup, dan maut, mati. Masing-masing disebut 145 kali. Lagi-lagi bukan kebetulan, keduanya membentuk ritme bahwa hidup dan mati adalah dua sisi dari satu garis waktu yang sama. 4. Lelaki dan perempuan. Kata rajul, lelaki, dan imra'ah, perempuan, disebut masing-masing 24 kali. Dan menariknya, dalam surah An-Nisa, Allah menegaskan bahwa lelaki dan perempuan diciptakan dari satu jiwa yang sama. Bukan hanya secara makna, tapi jumlah penyebutannya juga mencerminkan kesetaraan itu. 5. Setahun dan bulan. Kata bulan, syahr, disebut 12 kali dalam seluruh Al-Quran. Persis dengan jumlah bulan dalam satu tahun Masehi maupun Hijriyah. Sedangkan kata hari, yaum, disebut 365 kali, sesuai jumlah hari dalam setahun. Angka ini terlalu presisi untuk dianggap kebetulan. Kesimetrisan Al-Quran bukan hanya soal jumlah kata, tapi juga terletak pada struktur penyusunan ayat yang saling mencerminkan. Misalnya, surah Al-Baqarah, surah terpanjang dalam Al-Quran, memiliki struktur cermin atau chiastic structure. Artinya, bagian awal dan akhir saling berhubungan, bagian tengah menjadi inti dari pesan utama. Ayat ke-143 surah ini menyebut, dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang wasatan, umat yang seimbang. Ayat ini berada tepat di tengah-tengah surah Al-Baqarah, yang terdiri dari 286 ayat. Posisi 143 adalah pertengahan sempurna. Bahkan secara struktur, surah ini sendiri berbicara tentang keseimbangan.
Dan ayat yang menegaskan keseimbangan itu ada tepat di titik tengah. Sebuah simetri yang menakjubkan. Dalam beberapa tempat, Al-Quran menggunakan kata dengan makna berlawanan yang muncul bergantian secara teratur. Contohnya, kata iman, keimanan, disebut 25 kali dan kufur, kekafiran juga 25 kali. Syukur dan sabar, dua sifat utama manusia beriman juga disebut dalam jumlah yang seimbang. Tidak hanya itu, konsep-konsep besar seperti neraka dan surga, api dan air, kehidupan dan kebangkitan, semuanya berulang dengan pola simetri yang tak terduga. Ini bukan penyusunan manusia biasa, karena ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara terpisah selama lebih dari 23 tahun. Namun, hasil akhirnya tetap seimbang sempurna. Pertanyaannya sekarang, apakah ini semua kebetulan? Para orientalis dan ahli matematika mencoba menghitung, namun mereka menemukan pola-pola yang terlalu kompleks untuk diciptakan oleh manusia abad ke-7 tanpa alat bantu digital. Dalam dunia linguistik modern, susunan seperti ini disebut chiastic pattern, pola cermin yang sangat jarang ditemukan dalam teks panjang. Beberapa ahli komputer yang meneliti Al-Quran dengan program analisis teks menemukan bahwa struktur ini tidak acak, melainkan membentuk pola geometris dengan keseimbangan yang matematis. Seolah-olah Al-Quran disusun oleh kecerdasan yang memahami bukan hanya bahasa, tapi juga hukum logika dan matematika. Dari semua kesimetrisan ini, satu pesan besar muncul, bahwa Al-Quran tidak hanya berbicara kepada hati, tapi juga kepada akal. Keseimbangan dalam setiap ayatnya mengajak manusia berpikir bahwa kebenaran itu bukan hanya untuk diyakini, tapi juga untuk dipahami. Jadi, apakah ini kebetulan? Ataukah ini tanda bahwa setiap huruf di dalam Al-Quran telah diatur oleh Zat yang Maha Sempurna? Mungkin jawabannya ada pada diri kita masing-masing, saat kita berani merenung lebih dalam tentang keajaiban yang selama ini ada di depan mata.